Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farela Ananda Pemuda dengan NIM 12492101003. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas salah satu isu ekonomi makro sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, topik yang saya pilih yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% pada kuartal 2 pada tahun 2025 yang dirilis oleh BPS. Nah, menariknya, angka ini banyak dipertanyakan oleh publik dan para ekonom karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Nah, di sisi lain, sektor padat karya seperti industri tekstil dan alat kaki justru mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kondisi ini bertolak belakang dengan klaim pertumbuhan sektor industri. Secara teori ekonomi, pertumbuhan industri seharusnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja, bukan pengurangan. Nah, Bima juga menyoroti penurunan penjualan semen yang mengindikasikan melemahnya sektor properti dan infrastruktur. Nah, selain itu juga, pada sektor hilirisasi, beberapa smelter nikel dilapori menghentikan sementara aktivitas produksinya akibat turunnya harga komoditas global serta meningkatnya beban biaya operasional. Nah, untuk situasi ini juga menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Jika banyak sektor ekonomi mengalami perlambatan, mengapa angka pertumbuhan ekonomi nasional justru menunjukkan peningkatan? Nah, untuk menanggapi keraguan tersebut, Kepala BPS Amalia Widiasanti menegaskan bahwa seluruh data pertumbuhan ekonomi disusun berdasarkan metodologi statistik yang mengikuti standar internasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa pemerintahan tetap menjadi data BPS sebagai acuan utama dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional. Jadi, Badan Pusat Statistik atau BPS baru-baru ini merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 yang tercatat 5,12% secara tahunan. Nah, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, rilis tersebut justru memicu perdebatan di kalangan ekonom dan publik karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi real perekonomian di lapangan. Nah, salah satu ekonom yang menyoroti hal ini adalah Bima Yudhistira dari Selios. Ia menilai bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 sejalan dengan indikator ekonomi lainnya. Namun, menurutnya, secara logika ekonomi, kuartal 1 yang bertepatan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri seharusnya mencatat pertumbuhan lebih tinggi karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Nah, perbedaan data juga terlihat antara pertumbuhan industri pengolahan versi BPS yang mencapai 5,68% dengan indeks Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur yang berada di bawah angka 50 yang mendapatkan fase kontraksi. Nah, ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan antara indikator ekonomi yang digunakan. Nah, selain itu, Deputi Neraca BPS Edi Mahmud menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% didorong oleh kontribusi utama dari konsumsi rumah tangga, investasi atau PTNB, serta belanja pemerintah. Meski demikian, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi pada semester 1 tahun 2025 hanya mencapai 4,99% yang menunjukkan bahwa kerja ekonomi pada kuartal pertama itu masih relatif lemah. Nah, meski pemerintahan menegaskan validitas data tersebut, para ekonom menilai bahwa transparansi dan penjelasan metodologi perhitungan perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada publik. Nah, hal ini itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap data statistik nasional serta mencegah munculnya persepsi negatif yang berkelanjutan. Nah, perdebatan ini juga menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu tinggi, tetapi juga harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata, terutama dalam bentuk lapangan kerja, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau menurut kamu, gimana sih soal pertumbuhan ekonomi 5,12% yang